sinergi, aman, insani. Oh. Berarti ada dusta di antara kita loh. Tidak, cukup saya dan Allah yang mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Melayu Bayang Kata Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang spesial menggunakan bahasa Melayu Kepulauan Riau. Hari ini kita sudah bersama salah satu narasumber yang mungkin sudah tak asing lagi, banyak tengok dekat baliho-baliho, yaitu Bapak Muhammad Zaini M.Com.I. Apa Ya, M.Com.I saya. tadi? Magister Komunikasi Islam. Islam. Beliau merupakan Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Pak Zaini sehat? Alhamdulillah sehat Bang Al-Naziran Hangkata. Masya Allah. Hari ini sudah penetapan nomor untuk Pilgub ya? Alhamdulillah sudah. Nampaknya jantung sudah mulai meningkat. Ya. Kalau kita nih biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Tapi KPU lah yang lebih gugup lagi ya. Maksudnya Iya. lebih detak jantung mulai. Tapi gini, kenapa sebelum KPU saya ingin berbincang dulu dengan Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Ya walaupun sebenarnya Tanjung Pinang tidak melaksanakan Pilwako ya. Tapi kan ada Pilgub dan Pilwagub ya. Iya. Sebab itu kita akan berbincang-bincang. Tapi nantilah kita bincang masalah pilkada ya. Baik, Insya Allah pada tanggal Insya Allah pemilihan tanggal 9 Desember 9 Desember 2020. Dan pasti dilaksanakan. Ini kita lihat perkembangan. Oh, lihat perkembangan. Orang Bawaslu tak bisa jawab ini. Yang bisa jawab ini KPU ya. Iya, itu pun nanti di RI kan. Oh iya, karena pusat lah nanti yang menentukannya. KPU RI, kalau kata KPU RI jalanlah yang di daerah ya. Siap. Masya Allah. Berapa lama sudah berada di Bawaslu? Alhamdulillah saat ini kalau untuk Bawaslu yang sifatnya permanen, karena kan sebelumnya ad hoc, kemudian sekarang sudah permanen 1 periode 5 tahun, Oke. terhitung 15 Agustus 2018 sampai dengan saat ini sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun, Ya, oke. kemudian sebelumnya kita di ad hoc Panwaslu Kota Tanjung Pinang 1 periode. 1 periode. Jadi terhitung sudah lebih kurang 3 tahun. 3 tahun ya? 2017. Sejak 2017. Masya Allah. Beliau ini sebenarnya ustadz, bukan? Tapi berkecimpung, kenapa memilih menjadi ketua Bawaslu? Padahal kan M.Com.I ya kan? Iya. Dan terkenal dengan Ustadz Zaini ya. Iya. Kenapa harus lari ke ranah-ranah yang bercampur aduk dengan politik pasti nanti kan? Iya. Yang pertama memang tidak lepas dari pemikiran dan pergerakan selama ini. Oke. Karena memang ketika kuliah dulu di Jakarta, kita sudah terbiasa juga dengan kajian-kajian kepolitikan, kemudian kajian-kajian kepemiluan dan kajian-kajian demokrasi. Dan kemudian ketika di Tanjung Pinang juga merupakan salah seorang akademisi di salah satu kampus yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Masih sampai sekarang, Pak? Saat ini status masih dosen tapi izin cuti. Oh, izin cuti. Karena ada amanah di Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Oh gitu. Berarti selesai amanah itu, kalau tidak lanjut balik lagi. Insya Allah. Kemana tuh? Ke kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Provinsi Kepulauan Riau yang ada di Tanjung Pinang, Sultan Abdurrahman. Oh, Sultan Abdurrahman. Sensar. Pak Zaini takut-takut nyebut. Tenang aja, tak diklaim iklan lah ya. Di podcast Melayu saya bebas selagi itu no sara tentunya. Siap. Cuman memang spesial menggunakan bahasa Melayu Pak Zaini, karena kita nak mengangkat batang terendam, karena supaya orang tahu seperti apa sebenarnya bahasa Melayu yang ada di Kota Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau tentunya. Betul sekali. Karena selama ini kalau kita pakai bahasa Melayu, orang daerah Jakarta cakap bahasa Upin Ipin. Ini masalah. Betul sekali, Bang. Itu Betul dia. sekali. Ketika kita bahasa Melayu, orang cakap dari Malaysia ya. Beliau orang-orang kita harus paham bahwa se-Indonesia ini bahasa Melayu salah satu pemersatu bahasa bangsa. Karena bahasa Indonesia itu induknya adalah bahasa Melayu. Ya, betul sekali, Bang. Bang Zaini, sebenarnya saya manggil beliau jarang manggil Pak Zaini. Saya lebih dekat memanggil dengan Pak Ketua ya. Siap. Pak Ketua, Pak Zaini. Lengkap lah. Makanya beliau ini sekarang jadi kita bicara tentang bagaimana Bawaslu untuk menyiapkan menjelang Pilgub. Ini tanggal 26 ya? Tanggal 26. Sampai tanggal 5 Desember. Sampai tanggal 5 Desember. 5 Desember 2020. Start tanggal 26 September ya? Insya Allah. Hari Sabtu ya? Ini hari Rabu. Hari Rabu. 26 tuh hari Sabtu, Pak. Oh, kalau tanggal 26-nya hari Sabtu ya, karena sekarang tanggal 24. Nah, kebetulan
Hari ini tanggal 24 September, kita ucapkan selamat pengantin baru pula. Gugup saya depan Pak Zeni nih. Selamat hari jadi Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya hari ini tepat pada tanggal 24 September, tepat 18 tahun Pak Provinsi Kepulauan Riau. Kita kasih satu pantun dulu lah. Siap. Di batang padi anak kenari terbang jauh sampai ke hulu. Selamat hari jadi Provinsi Kepri. Semoga Kepri jaya selalu. Amin. Insya Allah. Itu dia. Jadi kita kembali lagi ke persiapan menjelang pemilu nih. Tanggal 9 Desember 2020. Ini udah mulai tak Pak? Apa yang terjadi? Sudah mulai ya? Sudah mulai. Jadi alhamdulillah kemarin sudah penetapan pasangan calon oleh KPU Provinsi. Ada 3 pasangan calon sebagaimana sudah kita ketahui. Dan hari ini sudah undian nomor urut paslon sudah terbentuk tuh, nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3. Jadi kita kalau nak cakap pun tangan kita pun dah mesti hati-hati. Jaga ya. Jaga-jaga. Nih nanti apapun kegiatan di lapangan hati-hati ya. Hati-hati. Apalagi tadi saya sudah mulai melihat ada yang menggunakan logo seperti ini. Betul. Karena logo seperti ini itu yang sebenar-benarnya logo adalah salam literasi, Pak. Salam literasi. Salam literasi. Kalau di Indonesia ya, secara resmi itu salam literasi. Ini takutnya nanti ini kita bahas. Nanti dijadikan bahan ajang untuk mempromosikan diri dalam tanda kutip. Betul sekali. Pak Zeni nanti lagi ke perpustakaan, diajak fotonya salam literasi. Bahaya kan? Ternyata begitu ini dikutip, masukkan ke media sosial, katanya mendukung salah satu calon gitu. Ini kan hanya angka ternyata angkata. Iya. Bahasa pun sekarang dah mesti hati-hati. Oh ya. Setidaknya 3 kosakata kita. Apa tuh? Suku khususnya penyelenggara tak bisa cakap sembarangan. Apa tuh? Sinergi. Aman. Insani. Ini nyusah kan nampaknya. Tapi kan di dalam Bawaslu sendiri harus bersinergi, Pak. Iya, jadi memang secara fungsional kita harus bersinergi kan? Secara fungsional. Pak Zeni mulai memperbaiki kata-kata, bukan sinergi, sinergitas. Iya. Tapi asal mulai kata tetap sinergi. Tetap. Jadi harus sinergi Pak ya? Iya. Karena supaya aman di dalam instansi kan? Betul. Dan pasti itu aman itu butuh orang-orang insan. Luar biasa. Angkatnya lah pokoknya. Kalau saya cakap bebas. Bicara sikap politik nanti. Di bilik suara kan? Betul. Toh nanti tanggal 26 juga sudah mulai kampanye kan? Sudah. Insya Allah kalau 3 calon nanti bersedia, saya akan undang juga bagi yang bersedia. Betul sekali. Karena supaya saya nanti tidak di justice, wah ini mempromosikan salah satu calon. Walaupun itu hak politik. Jadi tak boleh sebut sinergi, Pak. Tak boleh. Khususnya penyelenggara mesti berhati-hati. Iya. Tapi kan boleh memilih sinergi untuk dalam bekerja, Pak. Secara fungsional memang mesti bagaimanapun kolaborasi kita, kerjasama harus dibangun. Nah, saya tak jebak Bapak. Ini hanya kebetulan saja. Tapi itulah indahnya demokrasi sebenarnya ya. Jadi dari kata-kata yang positif itu ya cuman imbasnya itu ke petugas ya. Tapi ada positifnya. Iyalah pasti. Positifnya itu mendorong kita menciptakan kosakata yang baru. Betul. Dan positif itu yang saya suka. Dan positif. Jadi cuman kadang-kadang apapun itu harus dikait-kaitkan. Dan hebatnya pesta demokrasi untuk Pilgub ini memang sinkron ketiga-tiga ini gitu. Saya kalau dikatakan bagaimana seharusnya, jadi kan itu ketiga ini. Cuma kan tak mungkin. Betul. Iya. Jadi udah mulai berhati-hati. Sudah mulai. Oleh karenanya besok insya Allah kita dalam persiapan memasuki tahapan kampanye 26 September. Insya Allah pagi kita mulai dengan rapat koordinasi stakeholder terkait dengan persiapan pelaksanaan kampanye. Di antaranya tim kampanye 3 pasangan calon kita undang, kemudian KPU, Satpol PP, kepolisian, kemudian Kejaksaan, Dishub juga. Besok kita ada 2 kegiatan. Besok fokus terhadap penertiban alat peraga sosialisasi yang sekarang sudah terpasang, tentu kan harus merujuk kepada PKPU. Nah, jadi kita himbau melalui media ini juga kepada tim pasangan calon. Sudah kemarin ada koordinasi juga di Bawaslu Provinsi Kepri untuk menertibkan secara mandiri alat peraga sosialisasi yang terpasang saat ini. Karena yang resminya adalah alat peraga kampanye. Kampanye dari KPU? Dari KPU. Gitu. Kemudian selain KPU bisa juga ditambah nanti oleh tim pasangan calon dengan ketentuan 200% dari yang difasilitasi oleh KPU. 200% dari? Yang difasilitasi oleh KPU. Maksudnya 200% Pak? Jadi yang pertama itu alat peraga kampanye dia harus memenuhi kriteria jumlah, kemudian jenis, kemudian ukuran, mulai dari baliho, spanduk dan lain-lain. Betul sekali.
ukuran pun sudah ditentukan, Oke. terus sampai dengan zona pemasangan. Oke. Sudah ditentukan Lokasi-lokasi ya? Lokasi-lokasi juga. Oke, supaya aman ya? Supaya kondusif semuanya. Kondusif ya? Supaya Ada kondusif. bahasa lain. Iya. Supaya kondusif, supaya tertib ya. Betul. Karena kalau susah nih. Udah mulai masa kampanye ini udah mulai susah ya. Betul. Sebenarnya saya dengan beliau selalu bilang aman Pak, aman gitu ya. Tapi biasanya mulai hari ini susah untuk bilang itu ya. Setelah 9 Desember baru bisa kita bicara itu lagi ya. Betul sekali. Karena takut dikutip. Itu Khusus dia. penyelenggara yang harus bersifat netralitas. Netral. Tapi betul. bagi masyarakat Silakan, betul. Ini pesta demokrasi. Betul sekali. Yang memang harus disambut dengan sukacita kan. Betul. Ya. Kemudian sorenya Bang Al-Naziran baru kita rapat stakeholder terkait dengan pembentukan kelompok kerja pencegahan COVID-19 untuk pilkada tahun 2020. Oh, itu masuk di Bawaslu juga? Iya, jadi besok kita sesuai dengan instruksi dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota membentuk Pokja pencegahan COVID-19 untuk pilkada tahun 2020 melibatkan besok stakeholder dari Pemko, Wali Kota, besok Pak Kapolres, kemudian Dandim, terus kita undang juga dari gugus tugas. Oke. Kemudian Satgas Covid ya? Iya, Satgas Covid, kemudian KPU, termasuk stakeholder yang terkaitnya juga. Kita undang besok. Artinya untuk pengatasan untuk masalah Covid ini diserahkan kepada Bawaslu? Bawaslu dan kerjasama dengan stakeholder. Jadi tidak Bawaslu berdiri sendiri. Tapi untuk ini Pak, untuk satu tugas. Ini kan kalau sudah satu tugas baru dikoordinasikan. Betul. Tapi untuk tugas di dalam pilkada ini khusus ke Bawaslu atau KPU? Bicara tentang penanganan COVID-nya ya? Untuk penanganan COVID dari sisi pencegahan, kemudian pengawasan dan penindakan, dia nanti menjadi satu tim. Semuanya menjadi satu tim. Jadi kelompok kerja. Ketua satunya Bawaslu, ketua duanya KPU, kemudian nanti selanjutnya ada divisi pencegahan, divisi pengawasan, divisi penindakan, termasuk juga dengan kejaksaan. Jadi di situ nanti kolaborasi kepolisian, kejaksaan, Satpol PP, kemudian gugus tugas COVID dan pihak-pihak terkait. Pihak yang terkait. Artinya kan saya ingin kembali lagi. Artinya nomor satu kan Bawaslu. Yeah. Artinya dimotori Bawaslu dulu, baru dikoordinasikan. Betul sekali. Begitu. Berarti tanggung jawab intinya ada di Bawaslu. Pelopornya ada di Bawaslu. Pelopornya di Bawaslu dan penanggung jawab utama lah ya. Yeah, meskipun ini menjadi tanggung jawab bersama. Karena nanti pasti muncul nih setelah ini KPU dihajar juga. KPU tidak menjalankan protokol kesehatan. Yeah. Tugasnya sebenarnya ada di Bawaslu. Betul sekali, Bang. Yang dihajar Pak Zaini. Sebetulnya kita dalam rangka menegakkan aturan yang dibuat oleh PKPU, yang dibuat oleh KPU. Jadi kita memastikan sesuai dengan ketentuan. Jadi setiap tahapan ini juga harus memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Baik masa kampanye, kemudian nanti sampai pada saat pemungutan dan penghitungan suara, semuanya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Bapak pernah tahu tak, kalau misalnya pelanggaran protokol kesehatan, itu ada sanksinya? Iya. Kalau misalnya terjadi hal ini di dalam pilkada nanti, apakah hal ini sudah disiapkan oleh Bawaslu untuk terima sanksi? Karena ini organisasi besar. Betul sekali. Jadi yang pertama, kalau kita berbicara tentang regulasi, di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 memang belum diatur khusus. Karena kan pada saat itu pilkada belum ada COVID. Kemudian ini juga menjadi pembahasan secara nasional, Bawaslu RI, KPU RI, termasuk Kemendagri, kemudian stakeholder terkait di RI. Nah, jadi kita sekarang dalam proses pencegahan, pengawasan dan penindakan menggunakan undang-undang terkait. Tetap ada payung hukum. Ada payung hukumnya. Jadi kita menggunakan undang-undang terkait. Undang-undang apa? Tentang kekarantinaan. Kemudian undang-undang terkait dengan protokol COVID. Kesehatan. Termasuk juga kita menggunakan KUHAP. Jadi, tetap dipakai ya? KUHAP juga ada, karena di dalam KUHAP itu setiap orang yang menghalang-halangi pejabat negara dalam melaksanakan tugas, dan tugas kita apa? Untuk menegakkan protokol kesehatan, pencegahan COVID-19, jika ada yang menghalang-halangi, itu juga ada sanksi pidananya. Jadi terutama kita pada intinya sebetulnya tidak mencari kesalahan. Spiritnya adalah kita berupaya untuk menegakkan aturan, sehingga semuanya dalam keadaan selamat. Itu tujuan utamanya ya. Untuk keselamatan.
Sambil minum, Pak. Ini. Siap. Ini nampaknya kita akan bicara sampai 2 jam ke depan. Insya Allah. Karena membedah segala sesuatunya. Yang mau kopi, itu ada kopi Daido. Ini saya selalu mengampu abang ipar. Pakai kopi? Kopi. Kopi susunya kedai kopi Dado. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Karena panjang nih kisah kita nih. Ini baru COVID. Belum bicara tentang alat peraga kampanye yang ada di pokok-pokok lagi nih. Pak Zeni. Jadi kan intinya Bawaslu punya tugas sendiri. Ini tugas tambahan jadinya ya. Iya. Di dalam kondisi Betul COVID. sekali. Iya kan? Betul Dulunya sekali. kan tidak. Tidak ada. Oke. Artinya mulai tanggal 26 tetap menjaga kata-kata lah ya. Itu kuncinya nampaknya. Kuncinya ya. Tapi komisioner Bawaslu atau seluruh anggota Bawaslu dan seluruh staf punya hak politik untuk memilih? Kalau hak politik sama seperti ASN. Oh sama ya? Ya, jadi kita tetap menjaga netralitas. Oke. Di realitas kehidupan. Tetapi tetap pada hari H juga punya hak politik. Berarti ada dusta di antara kita loh? Tidak. Cukup saya dan Allah yang mengetahui. Kucoblos kau dengan bismillah ya? Iya. Oke. Istiqoroh dulu kan? Iya. Bismillah. Ini berat pembahasan hari ini. Karena sudah mulai start ya. Betul. Maunya kemarin saya mengundang Pak Zeni itu tadinya beberapa waktu yang lalu karena beliau ini sibuk terbang sana terbang sini. Jadi memang terkendala. Cuma pas pada hari jadi Provinsi Kepri ini beliau dapat waktu ya. Alhamdulillah. Ini menculik-culik waktunya nih. Semoga membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini juga menjadi amal jariah untuk kita kan. Itu dia. Jadi ternyata saya pikir ketua Bawaslu dan semuanya tidak punya hak politik, ternyata punya hak politik ya. Punya hak politik. Jadi tetap memilih saya. Kalau saya kan iya. Pokoknya kita pilih hangkate. Hangkate ya. Takkan Melayu hilang di bumi. Takkan Melayu hilang di bumi. Itu dia. Jadi jangan sebut aman, jangan sebut sinergi, jangan sebut insani. Kalau nak sebut semua gitu ya. Kalau sebut semua boleh? Kalau sebut semua, kalau untuk kita dalam kondisi-kondisi memang perlu untuk disebutkan, itu perlu kita sebutkan. Oke. Misalnya kalau lagi ada 3 calon boleh lah saya rasa ya. Betul. Tapi bahaya juga, nanti dipotong-potong. Itulah dia. Itu masalahnya itu tuh. Yang susah. Kalau kata Ustaz Somad dicakap betul-betul, dipotong jadi tak betul barang tuh kan. Itu deh. Pak, sekarang kita lihat sudah banyak sekali alat peraga kampanye berada di mana-mana. Artinya per tanggal 26 itu akan dirapikan. Akan diturunkan semua. Betul sekali. Oke, tapi kan tadi Bapak bilang ada 200% dari KPU boleh dijadikan APK. Iya, betul sekali. Jadi kalau istilahnya nih, kalau kita bedakan, yang terpasang hari ini, yang sudah terpasang sebelum masuk masa kampanye, itu bisa kita istilahkan dengan istilah APS. APS Alat apa tuh? peraga sosialisasi. Oh gitu. Sosialisasi siapa? Sosialisasi bakal pasangan calon. Oke. Kemudian kalau sudah memasuki masa kampanye, nanti yang terpasang harusnya adalah APK, alat peraga kampanye. Oke. Nah, alat peraga kampanye dia punya beberapa kriteria, sebagaimana disampaikan tadi, ukuran, jenis, serta materi yang ada dalamnya itu. Materinya itu memuat visi, misi, program pasangan calon. Kemudian juga terdapat foto atau gambar dari pasangan calon. Kalau tidak ada? Kalau saat ini tidak ada, karena bunyinya di situ adalah dapat. Kalau dapat itu bisa saja dimuat, bisa saja tidak. Oh, bisa tidak. Terdapat ya. Jadi terserah mungkin dengan konsep seperti apa kan kadang-kadang bisa mengadopsi konsep marketing. Betul. Tanpa misalnya nih kalau kebetulan saya ini susah saya nak bercakap. Oh, tak apa, jangan pakai 1 2 3 karena hari ini 1 2 3 kan. Kita misalnya saya bikin seperti ini, kotak kosong, bersih, saya tulis itu angkanya 5. Kan bisa saja. Bisa. Artinya orang juga akan mikir, oh ini pasangan calon 5. Gitu. Tak boleh 1 2 3 nanti bahaya kena potong. Yang 5 anggaplah 5 calon ya. Saya bikin itu tak masalah ya. Bisa. Bisa ya, diperbolehkan. Tapi memang idealnya adalah memuat foto pasangan calon serta visi, misi dan program. Idealnya memang seperti itu. Oh, tapi tidak wajib. Karena bunyinya di situ adalah dapat. Dapat itu berarti kan boleh jadi ya. Boleh diisi, boleh tidak ya. Agak karet berarti, Pak. Pak, saya ini ngeri jawab daripada kita panggil Bawaslu Provinsi. Nanti kita coba untuk berkomunikasi juga dengan Bawaslu Provinsi karena saya berada di Kota Tanjung Pinang, maka itu saya ingin berdiskusi dengan Pak Zeni. Ini diskusi ya, bukan wawancara. Karena sudah lama sekali saya tidak berdiskusi dengan beliau. Terakhir tahun lalu ya, Pak ya. Betul sekali. Di Pemilu 2019. Betul, di TV Vkom ya. Iya. Lebih kurang. Setelah itu beliau jam terbangnya lebih padat. Kalau saya jam merayap. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan APK yang nanti masih bukan APK, APS
APS yang masih ada, sementara sudah masuk masa kampanye tanggal 26. Dan itu harus menggunakan yang disediakan oleh KPU. Nah ini APS-nya mau diapakan? Jadi besok insya Allah kita mengadakan rapat koordinasi dengan tim LO pasangan calon, 3 pasangan calon di kantor Bawaslu Kota Tanjung Pinang bersama dengan Satpol PP, Kepolisian, KPU, dan kemudian dengan Dishub. Besok itu kita memberikan penjelasan terkait himbauan untuk ditertibkan secara mandiri oleh tim LO pasangan calon. Sampai kapan tuh? Sampai dengan hari pertama masa kampanye. Tanggal 26? Tanggal 26. 26 September. Iya. Kemudian hari berikutnya, jika seandainya belum, maka Bawaslu berkoordinasi dengan Satpol PP untuk dilakukan penertiban terhadap alat peraga sosialisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Oh, apapun itu bentuknya? Iya, betul. Minimal kan dia harus ada, tapi tak harus ada nomor kan ya? APS kan sekarang tidak ada nomor, tidak ada kata pilih. Betul sekali. Dia hanya sosialisasi saja kan? Iya. Itu, tapi berbenturan Pak sama yang disediakan KPU kan katanya boleh nih dari KPU 200% ya? Artinya kan tak masalah nih. Jadi dia memang nanti alat peraga kampanye itu disediakan oleh KPU, difasilitasi oleh KPU, seperti baliho 5 untuk tingkat kota. Kemudian 5 masing-masing calon? Masing-masing calon, masing-masing calon se-Kota Tanjung Pinang. Kemudian nanti pemasangan spanduk 2 di setiap kelurahan. Kemudian umbul-umbul 20 di setiap kelurahan. Itu difasilitasi oleh KPU. Dan itu saklek ya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang? Betul. Itu pas saklek jumlahnya sesuai dengan ketentuan. Setelah itu nanti total dari akumulasi semuanya 200% tambahan boleh ditambahkan oleh tim pasangan calon. Hanya saja nanti tetap berkoordinasi dengan KPU. Dilaporkan ya? Tetap dilaporkan ke KPU. 200%, artinya kalau yang disediakan 500, maka mereka boleh menambah 10 lagi? Betul. Oh, boleh gitu. menambahkan lebih 10. tidak boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau lebih, maka turunkan? Maka diturunkan. Turunkan? Betul. Yang nurunkan Bawaslu? Bawaslu berkoordinasi dengan Satpol PP. Oh, tetap. Itu yang saya pastikan sebenarnya. Dalam proses penertiban pun nanti kita ada protapnya. Oh, ada, tidak langsung turunkan? Ada. Kita tidak langsung serta-merta dengan kesewenang-wenangan, tidak. Tetap kita dengan lakukan beberapa pendekatan. Yang pertama adalah koordinasi secara langsung via phone. Kemudian kita bersurat, termasuk juga nanti besok kita akan bersurat. Berapa lama dari via phone ke surat itu? Biasanya sih kita ideal memberikan kesempatan biasanya relatif sesuai dengan situasi, tapi relatifnya biasanya 3 hari. 3 hari. Tidak direspon surat. Kemudian setelah biasanya kita via telepon, via surat juga. Tapi kalau seandainya 3 hari via surat tidak, biasanya kita lakukan penertiban bersama dengan Satpol PP, Kepolisian, dan KPU. Langsung ya? Iya. Langsung, tidak dikoordinasikan lagi ya? Langsung eksekusi? Pada hari itu kita masih konfirmasi. Pada hari mau cabut tadi? Pada hari itu kita masih konfirmasi. Bang, gimana Bang? Bisa cabut tadi? Kita turunkan Bang. Atau Bang, bagaimana Abang mau turunkan sendiri? Tetap kita ada komunikasi. Kalau kata dia cabut aja lah Bang, kata dia? Kadang-kadang ada begitu juga. Iyalah, dia tak mau kerja susah kan? hemat biaya, hemat tenaga, udah lah cabut-cabut aja lah. Betul. Bisa terjadi kayak gitu ya? Ada. Tapi ada sanksi tak? Kalau misalnya gitu? Sanksinya itu hanya sebatas, kalau untuk APK, sebatas untuk penurunan saja. Penurunan. Tidak ada sanksi yang lain? Tidak ada. Sanksinya sanksi administrasi dengan penurunan terhadap APK yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kalau misalnya itu terjadi berkali-kali, akumulatif, dan terus terjadi, apa cuman sebegitu saja? Iya, paling kita akan mempublikasikan ke publik. Kita setiap penurunan APK kita akan rekap. Ada berapa jumlahnya. Kemudian tim paslon mana saja. Kemudian di setiap kelurahan ada berapa. Kemudian kita rekap nanti sampai ke tingkat kota. Nah, secara berkala kami di media center, kan kita ada media center, secara berkala kita akan menyampaikan publikasi ke publik di Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Nah, disitulah kita akan memberikan informasi kepada publik, sehingga ini kan diketahui oleh publik. Karena harapan kita adalah pilkada yang berkualitas, pilkada yang berintegritas, pilkada yang berkualitas. Tentu kualitas juga ditentukan dengan ketaatan kepada aturan. Yang jelas tidak boleh menyebutkan sinergitas. Ya. Dan nunggu-nunggu nampaknya ya. Bukan, itu berbahaya soalnya, berbahaya. Artinya begini Pak, ini kerisauan saya sebagai anak bangsa lah ya. Artinya hanya seperti itu saja sanksi, makanya itu terus berjalan Pak. Apakah tidak ada sanksi? Misal, mungkin kalau pembatalan terlalu lebay lah kalau orang bilang. Misalnya menjadi sanksi, selama berapa kali, 5 kali
terus melakukan. Dia tidak boleh melakukan pemasangan alat peraga kampanye, misal nih, dalam bentuk misalnya gitu. Nanti kan kalau kita larang secara total pasti larinya ke hak, hak politiknya lah, hak kampanyenya lah, segala macam. Kenapa tidak dibuat seperti itu? Karena kita kalau di tingkat kabupaten kota ini kan sebagai eksekutor, ya kan? Nah, jadi memang ini ada tingkat kebijakan regulator di tingkat pusat. Nah, harapan kita mudah-mudahan ada kebijakan-kebijakan yang lain. Tapi Bang Al-Naziran, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan bupati, gubernur dan wali kota, di situ nanti ada klasifikasi bentuk pelanggaran. Nah, ada pelanggaran yang bersifat administrasi, seperti yang termasuk tadi, itu kan ringan sifatnya kan. Ringan kan. Yang kedua ada sanksi pidana. Sanksi pidana. Sanksi pidana itu yang berat.